Jelang Pilpres 2019, batas minimum perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik untuk bisa mengusung calon presiden dan wakil presiden kian hangat diperbincangkan. Pemerintah dan sebagian fraksi di DPR beda pendapat soal ambang batas ini. Apa dampak dari tarik ulur ini? Untuk membahasnya sudah hadir di studio anggota Pansus RUU Pemilu dari fraksi PD Perjuangan, Arief Wibowo. Selamat malam Mas Arief. Selamat malam. Kemudian juga ada anggota Pansus RUU Pemilu dari fraksi Partai Gerindra, Supratman Andi Aktas. Selamat malam Bang Supratman. Selamat malam. Dan juga di samping saya ada Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Mbak Titi Anggraini. Selamat malam Mbak Titi. Selamat malam Mbak. Saya ke dua anggota Pansus deh RUU Pemilu. Sebelum kemudian kita berbicara mengenai perbedaan angka 20% dan 10%, saya ingin kemudian mengutip kembali putusan Mahkamah Konstitusi saat Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Dalam putusannya ada apa yang dikatakan oleh Mahkamah bahwa penyelenggaraan Pilpres 2004 dan 2009 setelah Pileg ditemukan fakta bahwa calon presiden terpaksa harus bernegosiasi atau ada bergaining politik terlebih dahulu dengan parpol yang pada akhirnya mempengaruhi roda pemerintahan. Bergaining politik ini lebih banyak bersifat taktis dan sesaat dibanding dengan strategis dan jangka panjang. Apa alasan Mas Arief dan juga Bang Supratman kemudian muncul threshold dulu deh, Mas Arief? Ya, kalau acuannya adalah putusan Mahkamah Konstitusi, mestinya tidak bisa dilihat dari satu putusan saja. Ada putusan lain ya? Loh, putusannya ada nomor 51, strip 52, strip 59 garing BUU tahun 2008. Itu juga judicial review atas undang-undang yang sama. 42 tahun 2008. Tahun 2008. Dan ada putusan nomor 14 tahun 2013. Putusan itu terbit juga hasil dari judicial review terhadap undang-undang yang sama. Nah, dalam pendapat akhir mini fraksi kemarin, fraksi PD Perjuangan menyampaikan berdasarkan dua putusan itu semuanya ditegaskan sebagai open legal policy, ya, kebijakan hukum terbuka. Karena itu di dalam pembentukan normanya yang menyangkut ambang batas dalam bentuk angka berapa persen itu adalah kewenangan pembentuk undang-undang. Mau berapa saja silakan, mau 0% silakan, mau 70% silakan dan seterusnya. Nah itu yang pertama saya hendak katakan. Yang kedua adalah kalau ada pendapat MK seperti itu dan karenanya kemudian menunjuk pada pentingnya keserentaan itu karena pada pemilu sebelumnya tahun 2004 misalnya 2009 dan terakhir 2014 itu adalah antara Pileg dan Pilpres dalam hal pengusungan pasangan calon presiden dan wakil presiden jeda waktunya sangat terbatas. 3 bulan? Enggak 3 bulan, 1 bulan tepatnya. Begitu. Karena apa? Karena setelah Pileg kita kan harus rekapitulasi dulu. Sampai kurang lebih 1 bulan, baru tahu hasilnya. Setelah tahu hasilnya kira-kira... Hasil Pileg ya, perolehan suara. Oh iya, kan 1 bulan kemudian rekapitulasi itu kan panjang mulai dari TPS sampai dengan KPU tingkat nasional. Setelah itu baru kemudian partai-partai memutuskan dirinya apakah mengusung atau tidak. Baru setelah itu kemudian pembentukan koalisi. Jadi praktis adalah 1 bulan sebelum pemungutan suara koalisi itu terbentuk. Nah ini yang berbeda dengan rancangan undang-undang pemilu yang sekarang. Ya, pendaftaran calon presiden wakil presiden itu dilakukan ya dalam waktu yang hampir bersamaan dengan pendaftaran calon anggota legislatif. Ya kurang lebih 1 tahun ya mulai dari daftar calon sementara. Nah artinya adalah pembentukan koalisi harus disiapkan jauh-jauh hari. Nah koalisi yang disiapkan jauh-jauh hari itu adalah koalisi yang akan didorong menjadi lebih ideologis, tidak pragmatis transaksional. Karena apa? Kerangkanya adalah membangun satu dukungan yang relatif permanen nanti apabila calon presiden dan wakil presiden yang diusung nanti menang. Ya, karena itu dia akan jadi pemerintah. Anda yakin gak akan ada gaduh seperti sekarang tiba-tiba ada beberapa koalisi gabungan pemerintah juga tetap aja merongrong karena koalisinya kan taktis jangka pendek. Nah kalau Jawa Hari kan beda lagi pertimbangannya. Begitu loh. Nah threshold itu kemudian juga dibutuhkan adalah untuk menilai soal efektivitas pemerintahan. Bedanya pada masa lalu ketika partai-partai yang mengusung itu adalah berkoalisi, dia sudah punya kursi dulu. Sudah tahu perolehan hasil pemilunya. Berapa di nah DPR, sekarang kan nggak tahu, meskipun merujuk pada pemilu sebelumnya. 2014 calon kali presidennya gitu ya? akan bilang begini loh, ya kalau nanti kursimu tetap seperti itu, kalau berkurang, kalau bertambah. Nah disinilah sebenarnya ada terobosan tentang bagaimana kesesuaian visi misi antara presiden dengan partai-partai itu
dalam konteks pembentukan koalisi. Dilanjutkan, kenapa 20%? Kenapa? Kenapa 20%? Nah, angka yang sudah pernah kita praktekkan, ya, angka yang sudah pernah kita praktekkan, dan dengan 20% sebenarnya memberi ruang bagi munculnya calon-calon pasangan calon yang lain. Jadi nggak benar ya kalau hanya untuk tunggal Kenapa? presidennya? Ya enggak lah. Bagaimana bisa tunggal, ya? Kalau kemudian banyak partai juga berkepentingan. Atau untuk kata Pak memimpin Fadlizon dan lah hari ini bahwa itu untuk menjegal Pak Prabowo, benar? Kenapa? Untuk menjegal Pak Prabowo. Loh, yang benar? dulu-dulu bagaimana? Dulu-dulu muncul pasangan calon juga banyak, begitu. Nah, ini menjadi aneh, sesuatu yang sudah dipraktekkan, sudah menjadi pengalaman kita, kemudian sekarang disempitkan. Kenapa tidak dari dulu ini dipersoalkan, begitu loh. Kalau misalnya logikanya adalah berbasis pada pengalaman, ya, pemilihan umum serentak yang sekarang ini adalah lazim dipraktekkan di Amerika Latin tanpa threshold, bisa diterima. Tetapi kalau kemudian itu menjadi sangat politis, bahwa ini adalah untuk menjegal kemungkinan munculnya calon kandidat lain, yang lain, saya kira itu yang anak membantah hal saya itu. bilangnya adalah lebay. Saya berikan kesempatan kepada Bang Supratman juga untuk menjawab pertanyaan tadi dari yang pertama. Kenapa harus ada threshold? Kalau kami fraksi Partai Gerindra dari awal konsisten ya. Karena kan kita mau membangun sebuah sistem demokrasi yang betul-betul bisa mengakomodir seluruh kepentingan politik di Indonesia. Itu yang tidak boleh, itu prinsipnya Pak Prabowo pesan kepada kami itu. Artinya bahwa kami berpegang kepada konstitusi bahwa hak partai politik itu maupun gabungan partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Itu artinya sebenarnya nafas daripada konstitusi kita menjamin bahwa setiap partai politik maupun gabungan partai politik itu boleh mengajukan. Pasal 6A Itu ya. satu, iya. Nah, yang kedua pertimbangannya adalah apa yang disampaikan oleh Mas Arief tadi soal kemungkinan calon tunggal itu tidak bisa kita nafikan karena baru pertama kali terjadi dalam sejarah undang-undang pemilihan umum kita, penyelenggaraan pemilu ini, pengaturan terhadap calon tunggal itu sudah masuk. Jadi siapa yang bisa mengatakan bahwa itu tidak ada arah ke sana? Kalaupun dugaan itu ada, iya. Karena kali ini itu diatur tentang calon tunggal. Kemungkinan ada klausulnya, normanya sudah ada. Secara itu tegas satu, diatur. ya, itu diatur di dalam ini. Dari awal kami fraksi Partai Gerindra bukan soal takut dan tidak takut menghadapi pemilu, enggak. Tapi ini kan soal menyangkut bagaimana kemudian memberi kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa. Memangnya republik ini hanya bergantung kepada 1-2 orang untuk menyelesaikan semua masalah. Nah, yang ketiga saya melihat bahwa Mas Arief tadi katakan bahwa koalisi ini harus dibangun dari awal. Bagaimana bisa membangun koalisi dari awal kalau ternyata nanti partainya tidak mendapat kursi Di DPR. di DPR? Apanya yang mau dibangun? Visi apa berbeda. lagi yang mau dibangun? Padahal kan katanya alasannya memperkuat 20% itu dalam rangka memperkuat sistem presidensil. Logika yang dibangun pemerintah itu yang kami tentang. Karena kalau mau bangun sebuah sistem presidensial yang kuat itu bukan dengan threshold presiden, tetapi harusnya adalah parlemen threshold ataupun juga membagi terhadap pemetaan soal besaran kursi per dapil sehingga melakukan ada upaya untuk mengecilkan penyederhanaan partai politik ada di parlemen. Kita berharap sebenarnya fraksi Gerindra ke depan kalau itu keinginan bersama dan itu betul-betul tidak ada agenda lain di luar itu, ya kita bicara apa adanya. Kalau sistem kepartaian kita yang disederhanakan maksud Anda ya, kan multipartai ya. Saya katakan apa hubungannya dengan threshold 20% dengan sistem presidensil yang dikatakan oleh Pak Presiden maupun Mendagri, nggak ada Pak. Kalau misalnya logika apapun yang kita mau bangun pasti nggak akan masuk. Nah, kalau mau membangun sistem presidensial yang kuat itu ya satu penyederhanaan partai politik. Tapi dengan paket yang diajukan oleh partai-partai koalisi pemerintah sama sekali tidak menggambarkan bahwa akan ada keinginan untuk menyederhanakan partai politik. Dan yang lebih menurut kami yang disampaikan oleh Mas Arief tadi adalah bagaimana mungkin memperkuat sistem presidensial dan membangun koalisi lebih awal kalau kemudian ternyata ada partai nanti yang berkoalisi bersama tidak mendapatkan jatah kursi di DPR. Kan koalisinya menjadi cair. Nah, itu kira-kira yang menjadi konsekuensi dan pandangan Anda. Sudah berikan kesempatan kepada Mas Arief dan juga Bang Supratman untuk kemudian memberikan pandangan yang masing-masing. Usai jeda.